Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ananda Nadia Stefani. Hari ini kita akan belajar mata kuliah kewarganegaraan dengan 6 materi yang akan dibahas. 6 materi yang akan dibahas ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada tantangan inklusi kelompok rentan. Yang kedua, kampanye sosial inklusif. Yang ketiga, HAM dan demokrasi. Yang keempat, nilai dan tantangan integritas. Yang kelima, ada pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, ada ketahanan nasional. Langsung ke materi pertama, yaitu tantangan inklusi kelompok rentan. Dalam masyarakat, ada kelompok-kelompok yang secara sistematis mengalami diskriminasi dan pengucilan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka disebut sebagai kelompok rentan. Ini mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas etnis maupun agama. Bentuk eksklusi sosial terhadap kelompok ini sangat beragam. Misalnya, yang pertama ada anak-anak dari keluarga miskin yang sulit mengakses pendidikan. Kedua, perempuan yang menghadapi ketimpangan gaji. Ketiga, disabilitas yang tidak bisa mengakses layanan publik karena infrastruktur yang tidak ramah. Dan yang terakhir, lansia yang terpinggirkan dalam pengambilan keputusan komunitas. Tantangan ini tuh nggak boleh dianggap sepele. Inklusi sosial berarti memberi akses dan kesempatan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang latar belakangnya. Dalam demokrasi, semua warga negara berhak ikut serta, bukan hanya mayoritas atau yang kuat secara ekonomi. Ada beberapa solusi yang dapat kita jalankan. Yang pertama, pendidikan inklusif agar semua anak termasuk disabilitas bisa belajar bersama. Yang kedua, kesetaraan kerja dengan memastikan kebijakan non-diskriminatif di tempat kerja. Ketiga, akses layanan kesehatan yang setara, terutama di daerah terpencil. Keempat, ada reformasi hukum agar sistem peradilan melindungi kelompok rentan. Dan yang terakhir, yang kelima, program pemberdayaan komunitas supaya mereka bisa bangkit secara mandiri. Sebagai mahasiswa dan sebagai agen perubahan, bisa dimulai dari kampus. Ajak organisasi kampus membuat program kerja inklusif, dorong universitas mengadopsi kebijakan yang ramah disabilitas, bangun solidaritas dan komunitas minoritas. Mulai dari tindakan kecil, dampaknya bisa sangat besar. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kampanye inklusi sosial. Kampanye sosial tidak hanya soal poster atau slogan. Ia adalah alat strategis untuk membentuk opini publik, mengunggah kesadaran, dan mengubah perilaku masyarakat. Kampanye yang efektif harus bersifat inklusif, artinya menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan transformasional, yaitu menciptakan perubahan nyata, bukan sekedar wacana. Langkah awal dalam merancang kampanye adalah menentukan isu, misalnya kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan, kampanye anti-bullying atau kampanye inklusi penyandang disabilitas. Lalu tentukan tujuan, rumuskan pesan yang kuat dan menyentuh emosi, serta pilih media komunikasi yang sesuai, seperti Instagram, TikTok, atau forum kampus. Nah, ada beberapa kampanye sukses yang bisa kita pelajari, yaitu
Yang pertama ada Black Lives Matter yang mendorong keadilan rasial. Yang kedua ada Fridays for Future yang mendorong kesadaran perubahan iklim. Dan yang terakhir ada kampanye anti-bullying di sekolah yang membentuk lingkungan aman dan mendukung. Untuk evaluasi keberhasilan kampanye itu bisa dilakukan dengan mengukur jangkauan media sosial, umpan balik publik, dan perubahan perilaku yang terjadi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat terdampak agar kampanye tidak terkesan elitis atau top-down. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai nilai dan tantangan integritas. Integritas merupakan kualitas moral individu yang mencerminkan konsistensi antara nilai, kata, dan tindakan. Nilai-nilai yang membentuk integritas antara lain adalah kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan transparansi. Tanpa integritas, seseorang mudah tergelincir pada tindakan yang tidak etis. Integritas adalah fondasi bagi kepercayaan sosial. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap institusi, organisasi, bahkan terhadap sesama akan hancur. Dalam masyarakat yang demokratis, integritas penting dalam setiap aspek, seperti pengambilan keputusan, penggunaan kekuasaan, hingga dalam proses hukum. Namun, mempertahankan integritas dalam kehidupan nyata bukanlah hal mudah. Tekanan sosial, kepentingan ekonomi, bahkan budaya kerja yang permisif terhadap kecurangan bisa menggoda siapa saja. Di tempat kerja, kita bisa tergoda memanipulasi data agar mendapat pujian. Di rumah, kita bisa memilih menyembunyikan kebenaran demi kenyamanan pribadi. Dalam masyarakat, kita sering menormalisasi pelanggaran hukum kecil karena menganggapnya sudah biasa. Solusi atas tantangan ini adalah kode etik pribadi, yaitu prinsip moral yang menjadi kompas dalam membuat keputusan. Kita juga perlu memperkuat diri terhadap tekanan eksternal, dan yang tak kalah penting, menciptakan lingkungan sosial dan organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Sekarang kita bahas isu keempat, yaitu hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia sejak lahir. Beberapa prinsip utama HAM yang harus dijunjung tinggi antara lain hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, kebebasan beragama, kesetaraan tanpa diskriminasi, dan hak atas kesejahteraan sosial. Dalam konteks demokrasi, HAM adalah landasan yang tidak bisa ditawar. Demokrasi yang sejati hanya bisa ditegakkan bila negara melindungi hak-hak rakyatnya. Misalnya, kebebasan untuk berpendapat dan memilih pemimpin bukan sekedar prosedur pemilu, tapi wujud konkret dari penghormatan terhadap HAM. Namun, di berbagai tempat pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran ini menimbulkan konsekuensi serius seperti kepercayaan rakyat runtuh, konflik sosial meningkat, partisipasi politik menurun, dan akhirnya demokrasi melemah. Negara yang gagal melindungi HAM akan menuai ketidakstabilan politik dan ekonomi. Diskriminasi atas dasar suku, agama, atau gender, penghilangan orang secara paksa, atau represi terhadap kritik, semua itu adalah bentuk pelanggaran yang nyata. Karena itu, mahasiswa dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam advokasi HAM.
Jangan diam ketika melihat ketidakadilan. Sebaliknya, suarakan, dokumentasikan, dan dorong perubahan melalui pendidikan dan kampanye damai. Beralih ke topik berikutnya, kita akan bahas mengenai korupsi. Korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan. Ia adalah kejahatan kemanusiaan karena merampas hak-hak publik dan merusak fondasi keadilan dalam masyarakat. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi mencakup suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, hingga kerugian negara akibat penyimpangan anggaran. Tugas memberantas korupsi bukan hanya milik KPK atau aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting, baik dalam pengawasan, pelaporan, maupun edukasi. Pelibatan publik dalam membangun budaya anti korupsi harus dilakukan secara sistematis. Misalnya, melalui pendidikan karakter di sekolah, kampanye sosial yang mendorong transparansi, serta pelibatan komunitas untuk mengawasi penyelenggaraan anggaran di daerah. Nah, strategi pemberantasan korupsi dibagi dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama, pencegahan melalui edukasi dan pembentukan budaya anti korupsi. Yang kedua, penindakan melalui pelaporan dan penguatan hukum. Dan yang ketiga, yang terakhir, kolaborasi, di mana masyarakat, lembaga swadaya, pemerintah, dan sektor swasta saling bekerja sama. Namun tentu saja semua ini menghadapi tantangan, misalnya budaya permisif terhadap korupsi, lemahnya perlindungan bagi pelapor atau whistleblower, serta birokrasi yang justru kadang menjadi tempat persemaian korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara serius agar mereka tidak sekedar jadi penonton, melainkan bagian dari solusi. Kita sampai ke materi yang terakhir nih, yaitu tentang ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional merupakan konsep fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa. Ini tuh bukan hanya persoalan militer atau pertahanan fisik semata, tetapi merupakan kondisi menyeluruh yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional Indonesia bersifat menyeluruh, artinya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Semua ini dikenal sebagai pendekatan Ipolek Sosbuddankam. Untuk memperkuatnya, kita menggunakan konsep Astagatra, yakni gabungan dari Trigatra, faktor alamiah seperti geografi, kekayaan alami, dan penduduk, dan Pancagatra, yaitu faktor sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Aspek-aspek ini saling terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan. Dalam era globalisasi, ketahanan nasional ini diuji dengan ancaman-ancaman non-tradisional, misalnya radikalisme berbasis ideologi yang menyusup melalui dunia maya, narkoba yang menyerang generasi muda, korupsi yang merusak sistem pemerintahan dari dalam,
serta intoleransi yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Generasi muda, termasuk mahasiswa, itu memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan nasional. Perlu penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan keikutsertaan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Menjaga ketahanan nasional adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Nah, itu adalah 6 materi penting yang kita bahas hari ini. Saya ingin kalian semua tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan nyata, baik sebagai mahasiswa, anggota masyarakat, maupun calon pemimpin bangsa. Jadilah pribadi yang berintegritas, kritis terhadap ketidakadilan, dan aktif dalam menjaga ketahanan bangsa serta menciptakan perubahan sosial yang inklusif. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah agen perubahan. Terima kasih. Anda Nadia Stefani di sini. Bye.